Sobat Trader Muda, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini, tanggal 15 Agustus 2022. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ambil di kesempatan pagi hari ini. Saya awali dari XAU USD. Untuk XAU USD kemarin sempat terjadi breakout untuk resisten dan tren untuk pagi hari ini masih naik secara garis moving average. Jadi untuk Fibonacci kita tinggal tarik dari atas ke bawah. Ya, kita sesuaikan dengan harga tertinggi dan terendah kemarin. Dan untuk hari ini kita sudah bisa melihat bahwa pagi hari ini harga sempat mencoba untuk breakout resisten dan ditahan. Jadi terlihat terjadi bounce atau pantulan. Jadi secara teknikal tadi pagi bisa diikuti dengan sell dengan target TP maksimal di garis 61,8 Fibonacci. Untuk RSI sudah terlihat terkoreksi ke garis 50. Untuk MACD masih tetap dengan tren naik yaitu berada di atas garis 0. ADX trennya menurun namun masih di atas garis 25. Tren untuk pagi hari ini tetap ada tren naik, jadi jika memang nanti ada kesempatan untuk harga breakout di resisten, maka bisa diikuti dengan buy. Untuk target TP sementara bisa disesuaikan dengan besaran ATR yaitu di 440 pip. Target TP, target stop bisa dipasang di bawah garis resisten yang dilalui. Lanjut ke Euro USD. Untuk Euro USD pagi hari ini teknikal adalah sell. Garis moving average EMA 8, 21 dan 55 masih terbuka lebar. Dan untuk RSI juga berada di bawah garis 50 dengan tren yang mendatar. Kemudian untuk MACD berada di bawah garis 0 dan ADX tren menurun di garis 25. Jadi secara signal tren masih kategori strong. Ada peluang sell jika memang harga terjadi bounce di 61,8, maka bisa diikuti dengan sell, atau jika harga breakout di support, maka juga bisa diikuti dengan sell. Syarat RSI harus terlihat jelas menuju area oversold dan ADX trennya naik dari garis 25. Target TP bisa disesuaikan dengan besaran ATR untuk target TP dan stop bisa dipasang di atas garis support yang dilalui. Lanjut ke GBP USD. GBP USD pagi hari ini juga terjadi bounce kalau kita lihat. Jadi skala teknikal tren adalah turun dan harga terjadi pantulan atau ditahan di garis 61,8. Technical RSI juga terlihat menjauh dari garis 50. Momentum MACD masih berada di bawah garis 0, berarti masih dengan tren sell. Dan ADX juga masih di garis 25 dengan tren yang menurun. Secara teknikal bisa diikuti dengan sell. Saya akan coba ambil sell sini. Target TP kita pakai harga support sebelumnya, yaitu di atas garis support hari ini. Sebagai target TP, stop saya tarik di atas garis 61,8. Semoga tercapai. Lanjut ke New Zealand USD. New Zealand USD dari kemarin trennya adalah sempit dan hari ini pun harga dibuka masih berada di area konsolidasi yaitu di garis 50 Fibonacci. Untuk tren jangka panjang masih tren naik. Jadi ada peluang buy jika memang harga terbukti breakout di atas garis 61,8 dan RSI terlihat menjauh dari garis 50. ADX trennya naik dari garis 25 bisa diikuti dengan buy. Target TP maksimal bisa kita gunakan di harga tertinggi kemarin karena range-nya kemarin sangat sempit. Lanjut ke AUD USD. AUD USD juga dari kemarin range-nya sempit dan pagi hari ini harga dibuka sudah memasuki
area beli, yaitu di atas garis 61,8. Secara teknikal jangka panjang masih trend buy karena harga masih berada di atas garis EMA 55. RSI masih mendatar di garis 50. Momentum MACD sangat kecil di atas garis 0 dan tren ADX menurun di bawah garis 25. Secara kekuatan tren adalah lemah, jadi kita tinggal ikutin saja. Jika memang harga mampu untuk breakout di atas resisten hari ini atau harga tertinggi kemarin dan RSI terlihat menjauh dari garis 50, tren ADX terlihat naik menuju garis 25, maka bisa diikuti dengan buy di atas garis resisten. Untuk TP bisa disesuaikan dengan besaran ATR. Lanjut USD CPY. USD CPY untuk pagi hari ini harga sudah mengalami breakout di garis 61,8 dan kalau kita lihat untuk teknikal masih berada di area konsolidasi karena kita lihat garis moving average menyatu di pagi hari ini. Jadi untuk kita ikuti sell saat ini juga sangat berisiko. Jadi jika memang harga mampu breakout support kemarin, maka ada peluang tren adalah sell dan kita bisa ikuti dengan sell dengan syarat RSI terlihat menjauh dari garis 50, terlihat menuju ke area oversold. Tren ADX naik ke garis 25. Sementara untuk MACD masih berada di garis 0. Jadi jika memang mampu breakout support, maka bisa diikuti dengan sell. Target TP bisa disesuaikan dengan besaran ATR untuk target TP terdekat dan stop kita bisa pasang di atas garis support yang dilalui. Berikutnya untuk USD Swiss. USD Swiss kemarin harga juga bergerak dalam range yang sempit dan pagi hari ini harga sudah berada di bawah garis 61,8. Secara teknikal tren masih sell namun sangat lemah karena kita melihat dari garis EMA 8 dan 21 menyatu mulai kemarin sampai pagi hari ini. Jadi secara tren sangat lemah. RSI juga masih berada di garis 50. Momentum MACD juga masih di garis 0. ADX juga masih di bawah garis 25 dengan tren yang mendatar. Ada peluang sell jika memang harga mampu breakout support hari ini, maka bisa diikuti dengan sell dengan syarat RSI terlihat menjauh dari garis 50 menuju ke area oversold dan ADX trennya naik ke garis 25. Lanjut ke USD Kanada. Untuk USD Kanada pagi hari ini masuk di area konsolidasi. Kalau kita lihat garis moving average menyempit di pagi hari ini dan harga juga berada di area 50% Fibonacci. Dan untuk RSI juga berada di garis 50. Momentum MACD sangat kecil di atas garis 0 dan tren ADX menurun di bawah garis 25. Tidak ada tren yang bisa ditampilkan dari USD Kanada di pagi hari ini. Kalau kita melihat dari garis moving average, maka harga masih berada di bawah garis moving average. Peluang sell masih ada. Jika memang harga mampu breakout 61,8, maka ada peluang sell yang bisa diikuti untuk pagi hari ini. Dengan syarat RSI terlihat menuju ke area oversold dan ADX trennya naik menuju ke garis 25. Sekarang kita lihat untuk peluang fundamental pagi hari ini. Untuk data fundamental pagi hari ini, kalau kita lihat ada dua yang masuk kategori medium impact, yaitu nanti jam 9. Namun ini adalah China Yuan, jadi tidak berhubungan langsung dengan major currency yang kita transaksikan. Kemudian untuk nanti malam jam 7.30 untuk market Amerika ada manufacturing index. Ini dari data sebelumnya adalah 11,1 dan hari ini forecastnya adalah 5,1. Jadi terjadi penurunan dari 11,1 ke 5,1. Efeknya adalah apabila aktual lebih besar daripada forecast, maka terjadi penguatan di mata uang US dollar. Jadi kalau berdasarkan rumor untuk saat ini US dollar terjadi pelemahan
sampai nanti menunggu data aktual dirilis pada jam 7.30 malam. Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk apa yang bisa dilakukan untuk market pagi hari ini. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, selalu like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.